إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي وبتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tentu yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memuja-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuja-muji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala keagungannya. Memuja-muji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kebesarannya. Memuja-muji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam nikmat lainnya, yang dimana jika kita pergunakan seluruh usia yang Allah berikan kepada kita hanya untuk menghitung seluruh nikmatnya, maka tidak akan cukup seluruh usia kita untuk menghitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang terbesar, anugerah yang terindah, karunia yang begitu luar biasa mulia yang Allah berikan kepada kita semua, anja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih kita, telah memilih orang tua kita, dan semoga menetapkan hati dan anak cucu kita semuanya menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada sang pemilik syafaat, kepada segenap para sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Ayyuhal mu'minun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan segenap kita yang hadir pada saat ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan rezeki bagi dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu malam, amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkeliling menyusuri jalan-jalan dan lorong-lorong di sekitaran kota Madinah. Lalu singgahlah beliau di depan sebuah rumah. Di depan sebuah rumah yang dari arahnya terdengar oleh beliau dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hasil perahan susu kambing kita tidak seperti biasanya.
maka tambahlah nak dengan air agar kita dapat menjualnya lebih banyak dan mendapatkan hasil lebih banyak. Maka sang anak mengatakan, wahai bunda, bukankah Amirul Mukminin telah melarang kita untuk melakukannya? Lalu ibunya menjawab, wahai anakku, bukankah Amirul Mukminin tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang kita lakukan? Maka sang anak yang solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan penuh kasih sayang kepada ibunya dengan mengatakan, wahai bunda, Amirul Mukminin memang tidak melihat apa yang kita lakukan. Amirul Mukminin memang tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin sungguh mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Dialog ini pun terdengar langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tanpa disadari oleh ibu dan anaknya. Maka setelah mendengar dialog tersebut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergegas pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Amirul Mukminin mengutus seorang pegawai untuk melihat siapakah sesungguhnya penghuni rumah tersebut. Lalu setelah mendapatkan informasi bahwa penghuni rumah tersebut adalah seorang janda, seorang ibu dengan anak gadisnya, mengetahui hal tersebut, Amirul Mukminin segera mengumpulkan semua anak laki-lakinya, lalu bertanya kepada mereka, wahai anak-anakku, siapakah di antara kalian yang sudah siap untuk menikah? Maka kemudian salah seorang putra beliau bernama Asim bin Umar menunjukkan kesiapannya untuk menikah. Maka dinikahkanlah si Asim bin Umar dengan si wanita penjual susu kambing ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak dari pernikahannya Asim bin Umar dengan wanita penjual susu kambing ini, lahirlah seorang anak wanita, seorang anak perempuan yang nantinya akan dinikahi oleh seorang gubernur Mesir yang saleh dan sangat kaya raya, yakni Abdul Aziz. Lalu dari pernikahan Abdul Aziz dengan anak penjual susu kambing ini, lahirlah seorang manusia yang begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin dunia dan juga pemimpin akhirat. Beliaulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Betapa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan-balasan bagi orang bertakwa kepada dirinya di dunia sebelum di akhirat. Lihatlah ayyuhal mu'minun, seorang gadis miskin, penjual susu kambing, seorang rakyat jelita, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dirinya menjadi menantu seorang Amirul Mukminin, menjadi menantu seorang khalifah pemimpin kaum muslimin. Tidak hanya sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya dengan menjadikan anak putrinya menjadi seorang istri bagi seorang gubernur Mesir yang kaya raya dan saleh. Lebih dari itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cucunya yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu rahmatan wasi'ah menjadi seorang khalifah, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya pada urusan dunia, melainkan juga menjadi pemimpin agama bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara', orang-orang yang taat. Terkumpul padanya kebaikan dunia dan terkumpul padanya kebaikan akhirat. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Beginilah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bertakwa kepada dirinya. Sungguh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Dan orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan senantiasa menjaga Anda. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Dari kisah itulah kita dapat mengambil pelajaran yang begitu penting luar biasa, yang di mana ujian ketakwaan bagi seorang mukmin tidaklah di saat mereka sedang bersama orang lain.
Ujian ketakwaan bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhadapan-berhadapan, tidaklah di hadapan banyak orang, karena setiap kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan di hadapan orang lain. Ujian ketakwaan sesungguhnya ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ujian keimanan sesungguhnya ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita jauh dari pandangan orang lain, di saat tidak ada seorang pun yang melihat kita, di saat tidak ada seorang pun yang mengenali kita, di dalam kamar-kamar kita, di dalam tempat-tempat rahasia kita, di sanalah sesungguhnya ujian ketakwaan, di sanalah sesungguhnya ujian keimanan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah di saat kita sedang sendirian, di saat tidak ada orang yang melihat kita, di saat tidak ada orang yang mengetahui kita, apakah kita masih menjaga Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita menjadi hamba yang senantiasa bermaksiat kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, la'a'lamanna aqwaman, sungguh aku mengetahui suatu kaum min ummati, dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin, kelak pada hari kiamat akan datang untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak kebaikan. Amsali jibali tihamata bidon, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang bawa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pegunungan Tihamah yang putih, pegunungan Tihamah yang membentang begitu panjang. Amat banyak kebaikan yang akan dibawanya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayaj'alahu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala jadikan segala kebaikannya, menjadikan segala amal-amal solehnya seperti debu yang berterbangan tidak bermakna, seperti debu yang berterbangan tidak berarti, tidak mendatangkan sedikit pun manfaat bagi dirinya. Lalu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, tampakkan kepada kami siapa mereka-mereka ini. Sebutkan sifat-sifatnya bagi kami, siapa mereka ini. Beritahukan kepada kami apa ciri-ciri orang ini, agar kami tidak menjadi golongan mereka tanpa kami sadari. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Mereka ini adalah saudara-saudara kalian. Mereka ini adalah sama dengan kalian. Wa yakhuzuna minal laili kama takhuzun. Mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan kebaikan sama dengan kalian, menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi. Akan tetapi ketika mereka sendirian, jauh dari pandangan manusia, jauh dari pandangan pengetahuan manusia, tidak ada yang melihat dirinya, hanya bersama dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha. Mereka ini adalah yang senantiasa langgar semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sesungguhnya ujian ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sendirian, ketika mereka jauh dari pandangan Allah, pandangan orang, ketika jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita sering sekali perbuatan kita menyelisihi apa yang kita ucapkan. Ketika semua mengucapkan, di saat kita mengucapkan, bahkan kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan, namun seringkali perbuatan kita seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kita lakukan. Fattaqullah ya ibadallah. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah.
fi sirri wal alan, baik dalam kondisi ramai bersama orang-orang banyak ataupun dalam keadaan kesendirian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum thumma 'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرامك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.